Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu fikih, yang mana salat wajib. Nah, jadi pengertian salat secara bahasa itu berarti doa. Secara istilah, rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Jadi sholat adalah tiang agama, dan barang siapa mendirikan sholat berarti ia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia meruntuhkan agama. Nah, adapun dasar dari hukum sholat yaitu yang mana hukumnya fardu ain, wajib setiap muslim yang telah balik dan berakal. Adapun dalilnya yaitu Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Adapun dari dalil hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Islam dibangun di atas 5 perkara, dan sholat 5 waktu adalah termasuk salah satu tiang utamanya. Nah, syarat wajib dan syarat sholat sah itu yang mana syarat wajib beragama Islam, sudah balik atau dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas itu bagi perempuan, dan telah sampai dakwah Islam kepadanya. Adapun syarat sahnya yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, serta telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat atau Ka'bah. Nah, jadi rukun sholat ini ada 13, yang mana perkara wajib dikerjakan dalam sholat. Jika ada yang tertinggal satu saja, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama ada niat, kedua berdiri bagi yang mampu, yang kedua takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tu'manina, yang keenam i'tidal dengan tu'manina, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tu'manina, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca shalawat Nabi, 12 salam yang pertama, serta yang terakhir itu tertib atau berurutan. Nah, waktu-waktu sholat itu wajib, yang mana subuh 2 rakaat, terbit fajar hingga terbit matahari. Zuhur itu 4 rakaat, yang mana matahari tergelincir hingga bayangan sama panjang. Asar juga 4 rakaat, yang mana akhir waktu zuhur hingga menjelang terbenam matahari. Maghrib 3 rakaat, terbenam matahari hingga hilang cahaya merah di ufuk. Dan Isya hilang cahaya merah hingga terbit fajar, dan Isya adalah 4 rakaat. Sunnah-sunnah dalam salat. Amalan yang menyempurnakan pahala salat yaitu dan tidak membatalkan bila ditinggalkan, yang mana mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah, membaca amin setelah Al-Fatihah, serta membaca surah pendek setelah Al-Fatihah, mengangkat tangan saat rukuk dan bangkit darinya, membaca doa i'tidal dan sujud, duduk iftirash dan tawarruk, membaca doa salat tasyahud akhir, serta salam yang kedua, salam menoleh ke kiri. Dan hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berhadas besar atau kecil, terbuka aurat dengan sengaja, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat, tertawa terbahak-bahak, terkena najis yang tidak segera dibersihkan, berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat, makan atau minum dengan sengaja, serta murtad atau keluar dari Islam. Hikmah mendirikan sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, melatih kedisiplinan dan ketepatan waktu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan rasa syukur dan ketenangan jiwa, mempererat ukhuwah melalui sholat berjamaah, serta menjaga kebersihan lahir dan batin. Nah, untuk
adik-adik, pada hari ini mungkin kita akan menyaksikan sebuah video praktik sholat 5 waktu. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekah, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku. Bangun dari ruku, namanya iktidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Bangun dari sujud, namanya iftirosh. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Bangun dari sujud, baca tahiyat akhir. Assalamualaikum, tengok ke kanan. Assalamualaikum, tengok ke kiri. Itulah tadi video tata cara sholat 5 waktu serta praktiknya. Mungkin pembelajaran pada hari ini sampai di sini saja. Saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillah. Billahi fil sabilillah, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.